on. I'm a kid. You don't want to hurt a kid, do you? Whoa. I'm floating. Halo guys, kembali lagi di Hujan Movie. Kali ini saya akan ngerangkum alur cerita film Shazam yang dirilis pada 5 April 2019. Film ini adalah yang ketujuh dari DC Extended Universe dari sebuah skenario Henrik Gaiden dan Donny Cates. Film ini dibintangi oleh Ezra Angel sebagai Billy Batson, seorang bocah remaja yang dapat berubah menjadi superhero dewasa, yang diperankan oleh Jack Harry Levi sebagai Shazam. Saya akan kasih tahu garapan film ini selanjutnya di akhir video. Oke, jadi film ini mengisahkan Billy Batson, seorang anak yatim berusia 14 tahun, yang bermasalah tinggal di Philadelphia. Billy diatur untuk pindah ke rumah asuh dengan keluarga Pasquez dan 5 anak asuh lainnya. Suatu hari, Billy naik kereta subway dan menemukan dirinya diangkut ke dunia lain, di mana penyihir kuno memberi kekuatan super. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Pada tahun 1974, di daerah utara New York terlihat seorang bocil yang bernama Thaddeus Sivana sedang melakukan perjalanan ke rumah kakeknya, bersama juga dengan seorang ayah dan kakaknya. Selama perjalanan, sang ayah terus-terusan memarahi Thaddeus karena Thaddeus membawa mainan bola digitalnya. Hal ini memang dilarang oleh sang ayah. Sang kakak yang juga suka ngebully Thaddeus mengambil mainannya lalu mengocoknya. Setelah mainan bola digital tersebut dikembalikan, tiba-tiba sebuah simbol kuno muncul di bola biliar tersebut. Simbol tersebut berganti secara acak. Seketika itu, ayah dan kakak Thaddeus menghilang, dan kaca mobil membeku. Thaddeus seperti melaju dengan cepat, tapi ternyata Thaddeus mengalami teleportasi ke dimensi lain. Setelah mobilnya berhenti, Thaddeus kebingungan melihat di sekelilingnya. Dia seperti berada di dalam goa yang sangat luas, dan tempat ini bernama Rock of Eternity, sebuah lokasi pada dimensi lain. Nah, di sini ada Mr. Min yang sedang dikurung. Mr. Min ini adalah ulat alien yang berasal dari planet Venus. Ia juga bakal menjadi salah satu musuh Shazam yang memiliki kemampuan telepati dan mempengaruhi pikiran makhluk lain. Kemudian Thaddeus bertemu dengan penyihir kuno bernama Shazam, yang sekarang menjadi dewan penyihir terakhir di Rock of Eternity. Shazam yang terlihat tua terlihat menghabiskan berabad-abad mencari seorang jawara baru yang berhati murni untuk menurunkan kekuatannya kepada calon penggantinya. Namun terlebih dahulu Thaddeus dites hati murninya dengan godaan dari Seven Deadly Sins, yaitu 7 iblis yang bakal merusak dunia. Thaddeus diiming-imingi kekuatan super untuk memberi pelajaran kepada ayah dan kakaknya agar bersikap baik dengannya. Ia disuruh untuk mengambil Eye of Sin yang bakal membebaskan Seven Deadly Sins serta memberikan Thaddeus kekuatan. Namun Shazam menghentikan Thaddeus dan melarangnya karena hati Thaddeus gak kuat nahan godaan dari janda, iblis maksudnya. Kemudian Thaddeus dikembalikan ke dunianya, di mana Thaddeus ini membuat kericuhan di mobil karena ia menyesal tak nurut perkataan Shazam. Kericuhan tersebut membuat sang ayah tak fokus menyetir, yang hampir membuat mobil mereka ditabrak truk. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil mereka hingga terpental jauh, dan sang ayah terluka parah di bagian kaki. Saat sang kakak Thaddeus menyalahkannya, bola mainan Thaddeus muncul tulisan, "Temukan kami." Karena Shazam semakin lemah yang bakal membuat Seven Deadly Sins bebas dari penjara, Shazam memutuskan untuk mencari kandidat baru berikutnya, dengan memilih banyak sekali makhluk hidup pada orang di bumi. Di kota Philadelphia, Amerika Serikat, saat ini seorang anak angkat bernama Billy Batson bertentangan dengan polisi demi mencari ibu kandungnya. Ia mengerjai polisi dengan mengurungnya di toko ambuting trim. Setelah berhasil, Billy masuk ke mobil polisi hanya untuk mencari daftar nama wanita yang ada Batsonnya. Ia menemukan nama Rachel Batson, lalu mencatat alamatnya. Kemudian ia langsung pergi bertemu Nona Batson. Saat Billy sampai depan rumahnya, ia mengingat masa kecilnya dulu, di mana ia dan ibunya terpisah di taman wisata. Waktu itu, Billy menjatuhkan kompas mainannya di kerumunan banyak orang. Billy berniat untuk mengambil mainannya. Setelah ia mendapatkannya, ia baru sadar bahwa dirinya terpisah dengan ibunya. Billy diangkut oleh polisi, namun ibunya tak kunjung datang. Hingga akhirnya Billy diserahkan ke panti asuhan. Sekarang Billy coba mencari ibunya dengan mendatangi wanita yang namanya Ada Batsonnya, dan Rachel Batson adalah yang ke-73.
Saat tuan rumah membukakan pintu, ternyata Rachel Batson bukanlah ibu kandung yang Billy cari. Seketika itu juga polisi yang dikerjai Billy datang dan membawa Billy ke panti anak-anak terlantar. Billy diketahui sudah kabur dari rumah asuh secara berturut-turut, dan sekarang ada keluarga Pasquez yang bakal mengasuh Billy. Keluarga tersebut dikelola oleh Victor dan Rosa Pasquez. Mereka membawa Billy ke rumahnya dan memperkenalkan anak-anak asuh mereka. Yang pertama, ada Egwin, gamer Soloreng. Kemudian Darla yang paling kecil, Mary gadis kampus, Pedro berbadan gemuk, dan yang terakhir ada Freddy yang bakal sekamar dengan Billy. Freddy ini mengalami cacat di kakinya. Ia juga penggila superhero, terutama Superman dan Batman. Film ini diceritakan setelah peristiwa Justice League. Freddy juga mempunyai sebuah peluru yang penyok, bekas tembakan ke tubuh Superman. Melihat keluarga Pasquez yang berbeda dari yang lain, Billy memutuskan untuk tak mencari ibunya lagi dan berusaha beradaptasi dengan keluarga Pasquez. Scene pun berpindah. Thaddeus Sipana yang menderita sekarang sudah dewasa. Ia sudah menjadi dokter Sipana dan bekerja di perusahaan milik ayahnya. Bukannya ngurus urusan perusahaan, Sipana malah mencari keberadaan roh Eternity yang ia temui waktu masih ia kecil. Sipana dan asisten Dr. Len menghubungi banyak sekali orang-orang terpilih yang diundang oleh Shazam, sampai-sampai Sipana membuat replika tempat Shazam berada. Nona Kwan yang mengaku baru-baru ini diundang Shazam berhasil memvideonya. Simbol-simbol kuno muncul di jam alarm digitalnya. Sipana yang melihat video tersebut langsung ke ruang pribadinya, di mana ada sebuah pintu yang sudah disiapkan untuk menuju Eternity. Sipana menulis urutan simbol yang diperlihatkan dalam video Kwan. Namun, Dr. Lin yang tak mempercayai tujuan Sipana menggedor pintu tersebut. Hal itu membuat pintu tersebut menembus Rock of Eternity. Namun, Dr. Lin tiba-tiba hangus dan menjadi butiran debu. Sipana langsung masuk dan menemui Shazam tanpa ada izinnya. Dengan munculnya iming-iming dari Seven Deadly Sin, Sipana mengambil Eye of Sin yang membuat ketujuh iblis bebas dari penjaranya. Mereka masuk ke Eye of Sin lalu meletakkannya ke mata kanan Sipana. Kini Sipana mempunyai kekuatan, namun sebenarnya Sipana dimanfaatkan oleh para iblis. Ia hanya menjadi bonekanya saja. Shazam yang sewot menyerang Sipana, namun Shazam terserang balik karena kekuatannya melemah, karena sudah tua bangka. Sedangkan Billy sekarang mulai masuk sekolah bersama 5 anak asuh Rosa. Freddy mencoba terus mendekati Billy agar menjadi teman dekatnya, namun Freddy terlalu banyak baceo yang membuat Billy malas mendengarnya. Setelah mereka pulang, Freddy ditabrak oleh 2 remaja ugal-ugalan bernama Brad dan Brooke. Freddy selalu menjadi bahan bulian Brad dan Brooke. Saat Freddy dipukuli, Billy menolongnya dengan memukul Brad dan Brooke. Namun, Billy memilih kabur karena kalah jumlah. Ia dikejar-kejar oleh Brad dan Brooke dan berhasil lolos. Saat Billy masuk ke kereta subway, saat perjalanan Billy mengalami teleport, yang sama saat Thaddeus Sipana alami waktu kecil. Billy kebingungan saat melihat Rock of Eternity. Langkah demi langkah Billy memasukinya. Nah, di sini Mr. Min berhasil kabur dari penjaranya setelah Eye of Sin diambil oleh Sipana. Billy langsung disambut oleh Shazam. Shazam juga memperlihatkan Billy kejadian dulu kala, di mana 7 penyihir memilih seorang jawara sebagai penerusnya. Namun mereka salah. Jawara tersebut menggunakan kekuatan untuk balas dendam serta melepaskan Seven Deadly Sin ke dunia manusia, yang menyebabkan jutaan nyawa menghilang. Saya tebak jawara tersebut adalah Black Adam, tokoh hero yang sangat kuat. Kemunculan Black Adam nantinya bakal berpengaruh besar terhadap tokoh superhero DC lainnya, seperti Superman yang bakal gelut-gelutan dengan Black Adam. Oke, lanjut. Atas kejadian tersebut, Shazam sebagai dewan penyihir terakhir bakal menurunkan kekuatannya ke orang-orang yang dipilih, dan harus orang yang berhati murni. Namun Billy mengatakan bahwa di dunia ini sudah tak ada lagi orang yang berhati murni. Itulah kenapa Shazam tidak pernah menemukan jawarannya. Namun Shazam melihat kejadian di mana Billy sering membantu orang lain, seperti menolong Freddy. Shazam pun memilih Billy Batson sebagai jawarannya. Ia meminta Billy untuk memegang tongkatnya, lalu menyebut nama Shazam. Ketika Billy menyebut nama Shazam, Shazam langsung kegirangan. Ia menurunkan kekuatannya ke tubuh Billy. Dengan kebijaksanaan Salomo, tenaga seperti Hercules, stamina seperti Atlas, kekuatan Zeus, keberanian seperti Archiles, dan kecepatan seperti Mercury, Billy bertransformasi menjadi superhero dewasa yang diberkahi nama penyihir yaitu Shazam. Shazam berterima kasih kepada Billy serta mengatakan tahta saudara-saudari kita sudah menunggu. Kemudian sang penyihir menjadi debu meninggalkan Rock of Eternity. Billy kembali ke dunianya, di mana Billy ini menjadi pusat perhatian banyak orang di stasiun karena penampilannya yang unyu-unyu.
Sementara di keluarga Pasquez, Rosa khawatir karena Billy sampai sekarang belum pulang. Sedangkan Pedro tak sengaja menemukan buku catatan milik Billy. Freddy yang sedang asik mencuci piring didatangi Shazam, yang memberitahu Freddy bahwa ia adalah Billy. Namun Shazam pergi saat Victor muncul menemui Freddy. Setelah itu Freddy keluar menemui Shazam. Shazam meyakinkan kalau dirinya adalah Billy dengan menunjukkan peluru penyok milik Freddy yang ia curi. Freddy akhirnya percaya bahwa Shazam adalah Billy. Freddy yang gila superhero terkesan melihat kostum Billy. Kemudian Freddy langsung menguji kekuatan Super Billy dengan menyuruhnya terbang. Namun hal itu gagal. Freddy juga menyuruh Billy untuk mengeluarkan kekuatan yang menghilang, namun sama saja itu juga gagal. Lalu Billy tanpa sengaja mengeluarkan manipulasi listrik ke arah tiang. Freddy baru sadar bahwa lambang petir di dada Billy adalah kekuatannya. Mereka sangat kegirangan bermain listrik. Namun tiba-tiba mereka melihat wanita yang sedang digodain Pak Boy. Billy tanpa sadar mengeluarkan kekuatannya dengan gerakan yang sangat cepat. Layaknya Flash. Gak cuma itu, Billy juga dengan mudahnya melempar si Pak Boy tersebut. Karena berhasil menolongnya, Freddy dan Billy dikasih uang $73. Karena bocah seumuran mereka selalu penasaran, Billy punya ide untuk membeli bir di supermarket. Billy menggunakan tubuh dewasanya sebagai identitas palsu, membeli minuman beralkohol. Saat mereka bingung memilih bir yang bisa bikin mabuk, dua perampok datang meminta kasir untuk menyerahkan uangnya. Walaupun hampir lupa kalau dirinya pahlawan, Billy dengan beraninya menghampiri dua perampok tersebut. Saat Billy merebut pistol dari perampok tersebut, salah satu perampok tersebut menembak Billy. Namun ternyata Billy kebal peluru. Dengan beraninya, ia meminta perampok untuk menembaknya lagi. Lalu Freddy dengan kebangkiannya menyuruh perampok itu untuk menembak di wajahnya Billy. Namun tetap saja Billy kebal peluru. Dan kemudian ia menghajar kedua perampok tersebut. Saat Freddy dan Billy meminum bir, mereka langsung menggantinya dengan cemilan, karena bir menurut mereka tak enak. Billy kebingungan harus pulang ke rumah atau gimana, karena ia tak tahu cara kembali ke tubuh semula. Namun Freddy siap membantu Billy kembali ke kamar mereka. Di saat rasa khawatir Rosa yang menjadi-jadi, Freddy dan Billy lelaunan tanpa leba gandeng berhasil masuk ke kamar mereka. Namun mereka dikejutkan dengan adanya Darla yang sedang menyantai di kamar Billy. Billy langsung menyuruhnya untuk tidak berteriak. Saat Billy menyebut nama Shazam, dia kembali ke tubuh aslinya. Kini Billy tahu untuk berpindah menjadi Shazam dan kembali ke tubuh manusia. Ia hanya cukup menyebutkan nama Shazam. Darla diminta untuk merahasiakan tentang hal ini. Scene berpindah, terlihat Dr. Thaddeus Sivana akan melakukan rencana buruknya, yaitu merebut perusahaan ayahnya. Ia memasuki ruangan rapat di mana Thaddeus ini mengingat kelakuan kakak dan ayahnya dulu, saat mereka meremehkan dirinya. Thaddeus langsung melempar kakaknya dari atas gedung. Setelah itu, ia mengeluarkan Seven Deadly Sin dari tubuhnya, yang bakal membunuh semua orang yang ada di ruang rapat. Sambil nunggu orang-orang dimakan para iblis, saya akan nyebutin nama-nama kelompok dari Seven Deadly Sin. Yang pertama ada Fred, keangkuhan. Kedua ada Great, ketamakan. Ada Envy, iri hati. Watt, kemarahan. Luz, hawa nafsu. Lutkoni, kerakusan. Dan yang terakhir ada Plod, kemalasan. Setelah menyisakan sang ayah, Seven Deadly mengatakan bahwa penyihir telah menemukan jawarannya, yang bakal mengganggu rencana mereka. Seven Deadly Sin menyuruh Sivana untuk membunuh jawara tersebut. Kemudian Sivana menyuruh Great untuk memakan ayahnya. Lalu scene berpindah, terlihat Billy dan Freddy berniat untuk menjahili Brad dan Brock dengan menjatuhkan mobil mereka dari atas. Gak cuma itu, Freddy dan Billy juga bolos sekolah dengan menggunakan Shazam sebagai wali mereka, agar dapat izin keluar sekolah. Freddy membantu Billy mengeksplorasi kekuatan Shazam dengan melatih manipulasi listrik, kekebalan, kekuatan super, kecepatan, kecerdasan, dan penerbangan, seperti Superman. Namun Billy belum bisa untuk terbang layaknya Superman. Freddy juga memvideo latihan Shazam dan menguploadnya ke kanal YouTube. Video-video tersebut menjadi viral dan Freddy serta pahlawannya semakin dikenal. Saat di sekolah, Brad dan Brooke meminta Freddy untuk mengenalkan Shazam pada mereka. Freddy dengan soalnya mengatakan bakal membawanya ke sekolah. Namun Billy menganggap Freddy terlalu berlebihan, karena itu bisa membuat identitas Billy cepat terbongkar sebagai superhero. Akhirnya Billy malas berteman dengan Freddy, karena mementingkan dirinya sendiri. Selama di rumah, mereka berdebat terus tentang masalah pribadi mereka di hadapan keluarga Pasquez. Mereka beneran ngambek-ngambekan. Billy juga tak mengajak Freddy bolos. Billy menggunakan kekuatannya untuk uang dan ketenaran. Kemudian Billy melihat Mary yang akan ditabrak beca. Dia langsung menolongnya. Nah, di sini Billy keceplosan menyatakan kebenaran tentang Mary di rumah asuh, membuat Mary bingung dan bertanya-tanya sebenarnya siapa superhero tersebut. Sementara Freddy mengeluarkan keringat dingin saat ditagih oleh teman-teman sekolahnya.
Freddy dianggap omong kosong oleh teman-temannya karena Shazam tak datang. Ia juga bakal dihajar oleh Brad dan Brooke. Kemudian Freddy menemukan Billy yang sedang ngamen. Freddy meluapkan kekesalannya kepada Billy karena ia tak kunjung datang. Billy tak sengaja mengeluarkan petirnya ke atas, lalu petirnya memantul dan mengenai roda bus yang sedang melintas. Melihat bus tersebut akan jatuh dari jalan layang, Billy langsung menghampirinya. Billy juga kebingungan harus berbuat apa. Hingga akhirnya ia akan menyelamatkan penumpang yang hampir jatuh dengan cara yang konyol. Namun saat bus jatuh, Billy berhasil menangkapnya dan menyelamatkan para penumpang. Ia langsung diwawancarai dan masuk berita. Saat Freddy kembali muncul dan berdebat dengan Billy, Dr. Sivana datang dan menyerang Shazam. Setelah menggebuk Shazam, Sivana membawa Shazam terbang ke atas awan dan menjatuhkannya. Hal itu membuat Shazam panik. Dia mencoba untuk yakin bahwa dirinya bisa terbang. Namun saat hampir mengenai aspal, ia berhasil menemukan keahlian terbangnya, membuat Shazam dan Billy sangat kegirangan. Walaupun terlempar karena mendapat ciuman dari truk, ia kembali mengendalikan keahlian terbangnya. Namun, Sivana berhasil mengeluarkan Billy. Billy pun gak tahu harus gimana, ia hanya bisa menghindar dari Sivana. Saat Sivana akan menangkap Billy, Billy langsung menyebut Shazam, sehingga ia bisa melarikan diri dari Sivana. Namun Sivana melihat Shazam di berita yang bersama Freddy, dan kebetulan sekali, Freddy berada di hadapan Sivana. Sivana langsung menangkap Freddy dan memaksanya untuk memberitahu keberadaan Billy. Sedangkan Billy dengan badan babak belur dimarahi oleh Victor karena Billy berkelahi. Ketika 4 anak asuh Pasquas melihat berita Freddy sedang bersama Shazam, Mary merasa ganjal dengan Billy karena sebelumnya ia diselamatkan oleh Shazam yang tahu tentang dirinya, serta melihat Freddy dan Billy berdebat, seperti perdebatan Freddy dan Shazam di televisi. Mary menyimpulkan bahwa Billy adalah superhero tersebut. Ditambah Darla yang mengaku Billy sebagai seorang superhero. Kemudian mereka menemui Billy. Di sini, Eugene berhasil menemukan identitas orang tua Billy dengan keahlian bermain internet. Nama orang tua Billy adalah Merlin dan Sissy Batson. Mereka bercerai saat usia Billy 3 tahun. Ayah Billy dipenjara di Florida selama 10 tahun, sedangkan ibunya tinggal di apartemen dekat stasiun Philadelphia. Billy langsung menemui ibunya. Victor dan Rosa berusaha mengejar Billy. Setelah mereka pergi, Freddy pulang membawa Sivana yang akan menyandra para anak asuh. Billy berhasil menemukan ibunya di kamar 707. Ia langsung memberikan kompas mainan yang diberikan sang ibu. Akhirnya sang ibu terus terang, waktu itu ia berusia 17 tahun. Kakek Billy mengusirnya dan ayahnya meninggalkan Merlin. Merlin sakit hati dan kebingungan. Saat Billy hilang, Merlin mencoba mencarinya, lalu menemukan Billy bersama polisi. Di sini Merlin tenang dan membiarkan Billy dirawat oleh orang yang akan mengasuhnya. Sekarang waktunya tak tepat, Merlin sudah mempunyai suami baru. Kemudian Billy mengembalikan kompas kepada Merlin dan mengatakan bahwa dia harus kembali ke keluarga aslinya. Setelah itu, Freddy menelepon Billy untuk segera pulang karena Sivana menyandra para anak asuh. Billy yang tadinya takut menjadi berani demi menyelamatkan keluarganya. Saat Billy menemui Sivana, Billy diminta untuk menyerahkan kekuatan Shazamnya. Akhirnya Billy setuju demi keselamatan keluarganya. Lalu Sivana mengajak Billy menuju Rock of Eternity, di mana Sivana mengambil tongkat penyihir dan menyuruh Billy menurunkan kekuatannya untuk Sivana. Sivana juga mengeluarkan Seven Deadly Sins. Tapi kemudian Freddy datang melempar shuriken Batman ke kepala Sivana. Mereka datang untuk membantu Billy. Di sini, Billy melihat kepala Sivana terluka bekas shuriken Batman. Saja menyadari bahwa Sivana kehilangan kekuatannya ketika semua Seven Deadly Sins meninggalkan tubuhnya. Saat Seven Deadly kembali ke tubuh Sivana, Shazam memukulnya hingga terpental. Di sini kesempatan Shazam membawa keluarganya keluar dari tempat ini. Ia berhasil kembali ke dunianya dengan kekuatan teleportnya. Jadi Shazam juga ternyata bisa berpindah ke tempat yang ia inginkan. Sivana kembali mengejar Shazam, kemudian Sivana melihat kilatan petir, di mana Shazam berubah menjadi Billy di karnaval musim dingin. Sivana memancing Shazam dengan menyerang karnaval serta wahananya. Melihat hal tersebut, Billy berubah menjadi Shazam dan akan melawannya. Kemudian Sivana mengeluarkan Wrath untuk melawan Shazam, sementara iblis lainnya menyerang saudara-saudari Billy. Saat Billy berusaha berubah menjadi Shazam untuk menyerang Wrath, Sivana berhasil menangkap Billy dan mencelupkan kepala Billy ke kolam, membuat Billy tak bisa berubah menjadi Shazam saat menyebutnya di dalam air. Mary mencoba mengganggu Sivana untuk membantu Billy. Ketika Billy berhasil berubah menjadi Shazam, saudara-saudaranya sudah tertangkap oleh kelompok Sivana. Saat Shazam akan menurunkan kekuatan ke Sivana, ia mengingat kata-kata dari penyihir tentang tahta saudara-saudari kita menunggu. Shazam langsung menggunakan kesempatan untuk merebut tongkat dan mengejutkan Sivana.
Shazam menggunakan tongkat tersebut untuk berbagi kekuatan kepada saudara-saudaranya, yang merubah mereka menjadi superhero dewasa seperti Shazam. Lalu Shazam mematahkan tongkat penyihir dan bertarung dengan Sivana. Sedangkan saudara-saudaranya mengalihkan ke 6 deadly sin yang dikeluarkan oleh tubuh Sivana. Mereka juga berhasil menyelamatkan para penumpang wahana yang akan roboh, termasuk Freddy yang berhasil membawa Break dan Blue ke tempat yang aman. Sementara Shazam dan Sivana gelut-gelutan dengan kekuatan mereka, Shazam lalu memancing Envy yang masih di tubuh Sivana untuk keluar, dengan mengejek Envy. Envy berhasil keluar, dan Sivana pun terjatuh. Namun ternyata masih bisa ngait di samping gedung. Ia diselamatkan oleh Billy. Billy membawa Sivana ke saudaranya, dan mencabut Eye of Sin dari matanya. Kemudian Seven Deadly Sin masuk ke Eye of Sin. Akhirnya mereka berhasil mengamankan kota mereka dari kejahatan. Aksi mereka dipuji oleh para warga sebagai pahlawan. Shazam dan lainnya mengembalikan Eye of Sin ke tempatnya, beserta Seven Deadly Sin. Mereka menyadari bahwa Rock of Eternity dapat dijadikan markas mereka. Saat Freddy kembali ke sekolah, ia dibenci oleh teman-temannya karena omong kosong Freddy. Namun saudara-saudaranya mendekati Freddy, yang akan memberi kejutan kepada mereka, yaitu dengan kedatangan Shazam yang mengatakan ke semua anak di sekolah di kantin bahwa Freddy membantunya dan melancarkan aksi. Gak cuma itu, Billy juga mengajak teman barunya, yaitu Superman, yang ikut makan seblak bersama mereka. Film pun berakhir. Dan dalam adegan mid-credit, Sivana yang sekarang di penjara didekati oleh Mr. Min, yang mengajaknya untuk menguasai 7 dunia. Dan dalam adegan pas kredit, Shazam dan Freddy menguji siapakah yang dapat mengobrol secara telepati dengan ikan. Film pun bubar. Sumpah, gak bohong. Benar-benar bubar. Jadi karakter Shazam ini diciptakan pada tahun 40-an oleh Bill Parker dan C.C. Beck untuk Packet Comic. Shazam adalah penyihir kuno berumur 3000 tahun yang memberi Billy Batson muda kekuatan untuk berubah menjadi pahlawan super. Dulunya bernama Captain Marvel, ya sejak 1973, DC Comics telah mengganti petualangannya Captain Marvel dengan judul Shazam. Dan pada tahun 2012, DC secara resmi mengubah nama Captain Marvel menjadi Shazam. Untuk film Shazam berikutnya, DC bakal ngeluarin film Black Adam terlebih dahulu untuk menceritakan tokoh villain Black Adam yang bakal diperankan oleh Dwayne Johnson. Perkiraan tahun rilis adalah 2021 akhir. Dan untuk film Shazam berikutnya yang berjudul Shazam Fury of the God diperkirakan rilis pada tahun 2023. Oke, itulah sedikit informasi untuk kalian, semoga kalian nggak paham. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan coba-coba meminum cairan obat nyamuk. Sekian dari saya, see you the next videos.